Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asus Maizar Suryanto Hertika, selaku dosen pengampu mata kuliah planktonologi, dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas B01 Ganjil. Kami dari kelompok 4 planktonologi ingin menjelaskan tentang blooming plankton. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri atas Franciscus Asisi Darmawanandi, Firly Tri Silviani, Najmu Takib, Putri Arum Nur Hidayah, dan Salisa Syifa Almaira. Yang pertama, apa pengertian blooming plankton? Menurut Richardson tahun 1989 dalam Al-Ghelani et al. Tahun 2005, mendefinisikan blooming sebagai ledakan yang menghasilkan biomasa dengan kadar tinggi. Blooming fitoplankton juga disebut mikroalga atau alga adalah pertumbuhan yang cepat dari satu atau lebih spesies yang mengarah ke peningkatan biomasa spesies. Blooming plankton merupakan kondisi di mana suatu perairan mengalami ledakan jumlah plankton yang tidak terkontrol. Hal ini sangat merugikan dan berbahaya karena dapat menurunkan kualitas perairan dan membunuh organisme lain dalam perairan tersebut. Pengertian blooming plankton. Blooming plankton disebabkan oleh pembuangan limbah yang mengandung zat organik yang tinggi. Terjadinya blooming plankton biasanya berkaitan erat dengan eutrofikasi, di mana suatu perairan mengandung mineral dan nutrisi, yaitu fosfor dan nitrogen, yang sangat tinggi. Indikasi blooming plankton. Menurut Sharman et al. Tahun 2010, organisme yang biasanya paling bertanggung jawab atas perubahan tersebut adalah alga. Pertumbuhan alga yang subur membuat air berwarna dan keruh. Perairan yang blooming memiliki biomasa alga yang lebih tinggi daripada perairan oligotrofik. Hal ini memiliki konsentrasi sel minimum sekitar 20.000 sel mili per liter. Blooming plankton dapat diketahui melalui warna pada suatu perairan. Biasanya, blooming plankton pada perairan akan memberikan efek warna hijau pada perairan. Namun, ada plankton lain yang dapat memberikan efek warna lain pada perairan. Contohnya Dinoflagellata, yang dapat menimbulkan red tide yang bersifat toksin bagi organisme perairan. Pengertian status trofik perairan. Menurut Carlson tahun 1977, status kesuburan perairan berdasarkan trofik kontinuum yang dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu oligotrofik, mesotrofik, dan eutrofik. Penentuan status kesuburan perairan dilakukan berdasarkan kondisi fisika, kimia, dan biologi perairan melalui berbagai indeks. Di antaranya indeks Nygaard, Trophic Index, Trophic State Index, Trophic Level Index, dan metode Delphi. Status trofik perairan. Yang pertama, oligotrofik. Menurut Mood tahun 2015, perairan oligotrofik dicirikan oleh kejernihan air yang tinggi, konsentrasi nutrisi yang rendah, tingkat pertumbuhan tanaman air yang minimal, dan konsentrasi alga yang rendah. Konsentrasi alga yang rendah memungkinkan penetrasi cahaya yang masuk lebih dalam dan akan mengakibatkan proses dekomposisi yang lebih sedikit. Ketika ganggang zooplankton dan ikan mati, tubuh mereka akan tenggelam ke dasar dan diurai oleh mikroba dan invertebrata. Pada perairan oligotrofik, terdapat lebih sedikit proses dekomposisi karena perairan oligotrofik kurang subur dan memiliki lebih sedikit ganggang dan organisme lain. Kemudian mesotrofik. Menurut Mood tahun 2015, perairan mesotrofik umumnya jernih dan terdapat tanaman air pada dasar perairan, tingkat nutrisi sedang, dan peningkatan pada alga dan atau gulma. Perairan mesotrofik memiliki air yang sebagian besar jernih, tetapi dapat mengalami blooming alga di akhir musim panas. Perairan mesotrofik memiliki beberapa lapisan di musim panas. Lapisan permukaan air ini yang menjadi hangat ditumbuhi oleh ganggang. Konsentrasi oksigen tetap tinggi di permukaan danau karena fitoplankton memproduksi oksigen melalui fotosintesis. Pada perairan mesotrofik, terdapat kelimpahan fitoplankton berkisar antara 2.000 hingga 15.000 individu per liter. Selanjutnya eutrofik. Menurut Mood tahun 2015, perairan eutrofik umumnya dangkal, airnya berwarna hijau keruh, dan berlumpur dengan dasar yang lunak. Perairan ini juga memiliki banyak tanaman air dan atau ganggang. Pada perairan eutrofik,
terdapat kelimpahan fitoplankton lebih dari 15.000 individu per liter. Perairan tersebut dicirikan oleh kejernihan air yang rendah, tingkat pertumbuhan tanaman air yang tinggi, konsentrasi alga yang tinggi, konsentrasi nutrisi yang tinggi, dan konsentrasi oksigen terlarut yang sangat rendah di dasar perairan. Pemicu blooming plankton. Penyebab terjadinya blooming plankton adalah adanya nutrisi berlebih yang terdapat dalam perairan. Selain itu, terdapat juga penyebab lain yang menjadikan jumlah plankton dapat meningkat dengan cepat. Salah satunya adalah adanya pemanasan global. Peningkatan suhu di perairan akan memicu aktivitas metabolisme plankton. Akibatnya adalah reproduksi dan aktivitas pembelahan sel yang dilakukan plankton juga akan berlangsung lebih cepat. Pembuangan limbah yang mengandung banyak fosfat ke perairan, seperti limbah deterjen rumah tangga, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya blooming plankton. Dampak blooming plankton bagi organisme perairan. Blooming plankton jika tidak segera ditangani akan sangat berbahaya bagi organisme perairan lainnya. Hal ini dikarenakan blooming plankton dapat menyebabkan endapan pada dasar perairan yang tidak terurai. Apabila blooming plankton terjadi pada suatu perairan, maka penetrasi cahaya tidak dapat masuk ke dalam kolom air suatu perairan. Maka suhu pada permukaan air akan hangat, sedangkan suhu pada dasar akan rendah. Cyanobacteria yang blooming di perairan dapat menghasilkan racun dan memiliki efek berbahaya pada biota air yang terdapat pada perairan tersebut. Menurut Adnan, tahun 1985, jenis-jenis Dinoflagellata pembentuk retite mempunyai sifat khas, yaitu di dalam tubuhnya mengandung klorofil yang dapat menghasilkan toksin dalam proses fotosintesis. Pencegahan blooming plankton. Pencegahan blooming plankton dapat dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, mengolah limbah pabrik yang mengandung bahan organik dan nutrisi yang tinggi sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida pada lahan pertanian. Yang ketiga, melakukan aerasi sehingga terjadi pertukaran nutrisi dan penambahan oksigen di dalam air. Yang terakhir, penggunaan sistem filtrasi juga dapat mengurangi kadar nutrisi di dalam air sehingga dapat menurunkan kadar plankton di dalam air. Faktor lingkungan unsur hara makro dan mikro. Unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro atau dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan unsur hara mikro atau dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Unsur hara makro meliputi nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, natrium, silikon, kalsium, karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur hara mikro meliputi besi, mangan, zinc, tembaga, boran, magnesium, molybdenum, dan klor. Blooming plankton secara alami disebabkan oleh fluktuasi kandungan nutrisi penting seperti nitrat, fosfat, dan silikat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan, mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.